Nama Yayu Aulia, NPM 182103058, kelas B Pendidikan Masyarakat 2018. Judul dari PowerPoint ini adalah mengenal kelompok bermain atau KOBER. Pendidikan usia dini, khususnya pada kelompok bermain, memfokuskan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik kasar dan motorik halus, kecerdasan dalam berpikir, mencipta, emosi, spiritual, kecerdasan sosial, emosional, sikap, dan kecerdasan bahasa sesuai dengan keunikan tahapan perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan beragama, mengembangkan budi pekerti, mengembangkan sosialisasi, disiplin, pengetahuan, serta meningkatkan kemampuan motorik anak. Dalam kelompok bermain, terdapat aspek-aspek pembelajaran kelompok bermain. Ada 6 aspek. Yang pertama, aspek moral dan nilai agama, yang bertujuan untuk menumbuhkan serta mengembangkan moral dan nilai-nilai agama kepada anak agar memiliki kecerdasan moral dan spiritual. Di antaranya, membiasakan anak berdoa, mengajarkan tata cara ibadah, dan menyayangi orang tua. Yang kedua, aspek fisik. Anak yang sehat akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal dan wajar, yaitu sesuai dengan standar pertumbuhan fisik anak secara umum. Di antaranya mengajarkan gerak tubuh kepada anak, bernyanyi sambil bertepuk tangan, dan berolahraga. 3. Aspek bahasa. Masa perkembangan berbicara dan berbahasa yang paling intensif pada manusia terletak pada 3 tahun pertama dari hidupnya. Dapat dipengaruhi suara dan gambar, serta secara terus-menerus berhubungan dengan bahasa dan pembicaraan dari manusia lainnya. Di antaranya, menyebutkan benda-benda di sekitar, mengenal suara terdekat, mengerti dan melaksanakan perintah. Yang keempat, aspek kognitif. Orang tua dan pendidik perlu memahami apa yang dapat diharapkan seorang anak secara realistis. Di antaranya, bisa membedakan benda di sekitar, mengenal rasa dan warna. Yang kelima, aspek sosial, emosional, dan kepribadian. Emosi memiliki pengaruh yang besar dalam perilaku manusia. Emosi juga turut mempengaruhi anak-anak. Oleh sebab itu, sangat bijak apabila kita mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membantu perkembangan emosi anak. Di antaranya, dapat mengajarkan kebiasaan saling berbagi. Lalu yang keenam, aspek seni. Melalui seni, anak dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, individualitas, dan menggambarkan dunia mereka sendiri. Di antaranya, bernyanyi sambil bertepuk tangan, menggambar, dan mewarnai, dan membuat kerajinan. Macam-macam media pembelajaran yang digunakan pada kelompok bermain. 1. Audio. Media pembelajaran yang mengandung pesan dalam bentuk pendengaran serta hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Di antaranya dapat menggunakan lagu, cerita, dan dongeng. Yang kedua, visual. Media ini mengandalkan indera penglihatan. Dengan menggunakan penglihatannya, seseorang anak akan dapat mengetahui persis tentang sesuatu yang dipelajarinya. Dapat menggunakan gambar, lukisan, dan buku. Yang ketiga, audiovisual. Media ini mempunyai unsur suara dan gambar. Dapat menggunakan video, film, dan lain-lain. Lingkungan juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada anak. Di antaranya bermain dan berkebun. Dan yang terakhir, melalui permainan. Merupakan media yang sangat disukai anak-anak, di antaranya menggunakan puzzle, ayunan, dan sebagainya. Terima kasih.